pas banget di Pertamina Bitung itu. Pertamina Bitung kita lagi enak, ada jadi mobil masih jalan, gue udah loncat duluan dari Puso, saking semangatnya. Semangatnya dia rame di depan, gue maju bawa 2 golok kan, sama keplek satu, main di satu, gue maju, gue bentrok, kirain gue depan udah ada, taunya jaraknya jauh bang, ada 200 meter, gue udah lari duluan di depan, saking loncatnya di truk. Gue kan selalu sering loncat di truk, disebutnya makanya julukannya kaki kijang, sama kirain sekolah lain. Perhatian, beberapa konten dalam video ini mengandung unsur sensitif dan tidak layak untuk ditiru. Video ini dibuat dengan tujuan memberikan edukasi dan nilai positif bagi para pelajar, agar kejadian di masa lalu tidak terjadi lagi di masa kini. Ambil baiknya, buruknya jangan. Yang punya cerita, jangan lupa IG lu cek, ini dia, Nerod Project, ya kan. Ini adalah salah satu usaha dari alumni STM yang kebetulan jadi narasumber di STM Punya Cerita. Oke, saksikan terus STM Punya Cerita. Jangan lupa lu cek di Lazada atau Shopee kalau beli sepatu murah, bagus, asli Indonesia. Nah, cuma ini. Oke? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel STM Punya Cerita. Masih bersama gue dengan Ajis di STM Punya Cerita. Untuk penonton STM Punya Cerita yang memang sudah selalu menonton tayangan STM Punya Cerita, saksikan terus tayangan-tayangan dari konten STM Punya Cerita yang menceritakan dari masa lampau sekolah atau di Putih Abu-Abu. Itu sebagai pandangan, tolong ambil pandangan positifnya, jangan diambil sisi negatifnya. Oke, langsung aja. Saat ini di samping gue ada dari siapa bang? Perkenalkan diri bang, namanya bang? Nama Ahmad Ardiansa. Ahmad Ardiansa. Ahmad Ardiansa. Dipanggil Donald. Panggilan Donald bang ya. Donald. Dari sekolah mana bang? Dari SMU Cikupa. SMU 1 Cikupa 14 CKP. Cuman pindah ke 21 PB. Oh 21 PB ya. Itu pada tahun berapa tuh bang? 2009 pindah ke 2008 pindah ke MB. Oh 2008 2009. Pada saat itu berarti saya panggil siapa nih? Bang Donald ya. Bang Donald ya. Nah Bang Donald pada saat itu sekolah basis mana bang? Basis sih nggak punya basis, soalnya dikit. Oh basis ya. Jadi Alstar aja udah. Alstar aja ya. Semua bintang berarti ya. Siapa aja yang mau ini gabung. Oke. Jadi penonton STM Punya Cerita, Bang Donald ini dia alumni 2009 ya bang ya. Iya. Jebolan sekolah 21 PMB yang memang awalnya dulu tuh di SMU 1 Cikupa bang ya. 14 CKP. Oke, untuk penonton STM Punya Cerita mungkin alumni 21 PMB sudah tidak asing bahwa sampai di samping gue ini adalah Bang Donald. Saksikan terus STM Punya Cerita. Dan sebelumnya di sini gue menanyakan bang ya tentang masa lalu di sekolah ya kan, bagaimana nanti Bang Donald bisa menceritakan di masa awal sekolah hingga lulus sekolah, lalu kemudian hal kenang-kenangan apa yang memang tidak bisa dilupakan, begitu ya bang ya. Oke, dan di sini pun untuk menonton Punya Cerita, gue pengen kasih tahu nih, saat ini gue lagi ada kebetulan di produksi atau usaha sendiri punya Bang Donald bang ya. Iya benar. Nah kebetulan nih di samping gue ini dia NRP atau New Road Project ya kan. Ini adalah salah satu wirausaha dari kreatif Bang Donald sendiri ya bang ya. Iya. Sudah berapa tahun bang? Dari 2016. 2016. Kira-kira hampir 5 tahunan lebih bang ya. 5 tahun ya. Oke, penonton Punya Cerita untuk mahasiswa, pelajar dan lainnya, kalau memang sekiranya nyari sepatu-sepatu yang memang asli buatan Indonesia ya kan, lokasi di Cikupa nih bang ya. Di Cikupa. Indonesia nih bang ya. Iya Indonesia asli. Asli ya. Asli. Kagak bakal lihat Cina ya. Enggak. Anti corona. Oke. Nanti kita lanjut lagi soal sepatu ya bang ya. Iya. Bang Donald, saat ini Bang Donald bisa nggak menceritakan tentang, ini kan Bang Donald sudah memperkenalkan diri tentang sekolah di mana, tahun berapa ya kan. Kemudian awal masuk sekolah itu kenapa sih Bang Donald ini bisa masuk ke dunia STM pada saat itu bang?
Kalau STM tuh malahan nggak ada niatan, malahan disuruh SMU kan awal mulanya. SMU. Iya, Oke. SMU 1 Cikupa. Terus? Karena negeri kan tadi kan, orang tua kan bangga lah punya anak masuk negeri mas. Iya. Ya udah, ini masuk SMU 1 Cikupa. SMU 1 Cikupa. Di SMU 1 Cikupa ya kita sekolah ya wajar-wajar aja sekolah. Iya. Taunya SMU itu tahu kan? Nggak Tawuran. tahu itu benar-benar nggak tahu maksudnya kok Iya. tahu kan? Tak pagi ya kan pertama itu belum ikut tuh tahu kan? Itu waktu pertama kali sekolah. Iya. Oke, terus Tahu-tahu ada namanya Bang Edo tuh. Bang Edo siapa tuh? Orang Senior. Sanyang. Senior. Senior. Oke. Dia nggak naik juga. Jadi Iya. dia kelas 3 lah tahunnya udah lulus. Oke. Terus? Itu kalau nggak di pertama baru masuk masih pakai baju SMP tuh mau dia diikutin terus. Oke. Dikawal terus kalau kata Kawal. kita lihat-lihat yang badan-badan gede kan. Udah, Terus? akhirnya udah pakai baju lah itu udah pakai seragam SMU SMU. ditata sama dia. Hmm. Tuh kalau tata tuh paling ke ya taket, Taket, Sony, oke. paling. Cuman gitu-gitu doang bentuk aku udah pulang. Kita pulang tuh ya. Nah, gitu-gitu aja setiap tahu apa selama minggu setiap biasanya sih kalau bentuk itu kalau dulu mah Rabu Sabtu sih Rabu edisi Sabtu. batik kan. Edisi batik ya. Ya kalau pakai batik itu pasti jalan. Jalan. Ya udah lama-lama ya saya nggak pernah ikut sih Iya. karena tadi itu emang bukan jiwanya ribut gitu kan tahu kan nggak pernah. Oke. mulai aktif tawurannya Iya. itu kita akhir kelas satuan tuh. Akhir kelas satuan. Saya main ke Citaraya. Kiraya. Terus? Lagi enak-enak jalan kita zamannya Friendster lah. Iya. Ada Friendster kan. Main ke Friendster. warnet. Tiba-tiba anak satu STM 2 Citaraya Hmm. narik saya ke belakang. Oke, terus? Dicagarin semua banda-banda. Oh, cagar tuh, Iya. cagar. Oh dikelepakin lah gimana sih dipukulin ya kan. Cuman kita emang takut kan. Iya. Tapi semenjak itu baliknya kalau bahasa ieu megeras ya aing. Yang tadinya kita nggak mau, aingnya dendam. Ya udah semenjak itu mulailah kalau lihat anak STM itu kayak apalagi 2 CR. Lihat duit gitu Lihat duit ya. Iya. Oke. Nah, duit nih. Kalau bentuk gua mau ngincer banda, bukan Oke. ngincer orang. Iya. Bandanya keren gue ikutin nih. Oh, ini udah mulai nyari. Nyari. Tapi tempat sih masih kelas 1 belum tuh. Belum mulai galak-galaknya kalau Iya. kata kita itu. Akhirnya bentrok lah setiap hari di depan gerbang Citra. Maju mundur aja Oke. gitu mah ya namanya bentrok. Iya. Dekatan ini udah step 1 mulai akhirnya kita setiap satu ulang tahun gitu diajaklah keluar daerah ke Jakarta gitu kan sama Bang Edo itu basis juga gabung sama sekolah lain kayak Kopri gitu kan bentrok sampai kadang pulang malam orang tua emang nggak tahu padahal kan kita tinggal di pesantren Iya. pulang rumah anak baik-baik tapi pulang aja udah gitu tapi hari belum itu mah belum nakal-nakalnya masih wajar aja masih belum ketemu yang ininya semenjak apa itu ya kejadian yang di Telesonic itu yang gede-gedean kita dibantai tuh dari situ sampai lari-lari ke kampung-kampung namanya anak kelas 1 kan takut tuh lari ke kampung kita dikejar sama masa dikejar sama anak sekolah anak situ kan ya udah akhirnya dari situ gue malah mau besoknya nih tunggu lo gue balas dendam lo Iya. itu udah gue pulang lah ke rumah dari situ gue udah mulai nyari zaman dulu mah keplek lah apalah gue Keplek, ya. mulai ngasah Mulai nyari ngasah, sendiri itu maksudnya dia aja bisa kayak gitu kok gue nggak bisa kan Iya, pikirannya gitu iya. dulu mah zaman dulu mah masih tas doang mainnya Masih tas doang. kalau enggak kopel zaman itu kan kopel besoknya pas itu udah malahan kita yang nyari yang tadinya sama abang-abangan diajak kayaknya anak kelas 1 itu kumpul lah anak-anak yang sangat yang mulai tahu kan sama kelas 2 tuh Iya. bang copet tuh abang-abangannya tuh setiap hari itu jalan tuh yang hari. tadinya Sabtu ini sekarang kita pulang sekolah main Setiap hari. disebutnya kan dulu SMU itu pagi ceria pulang ribut. Oh, oke. Jadi begitulah penonton STM punya cerita. Jadi alasan Bang Donald ini masuk ke sekolah ini memang awalnya nggak ada keinginan ya, Nggak cuman ada. Karena negeri tadi kan orang tua kan karena bangga. negeri orang tua ya, kan negeri. Nah kemudian bicara penataran pun di dunia STM ketika masuk di dunia STM nih ya Bang ya. Penataran itu ada Bang ya sampai Abang tadi di Ya. pagi-pagi disantronin ya Ya, kan, dikawal lah sama senior ya kan. Nggak boleh. Banget lo Bang Edo, kalau ini sehat kan Bang Edo, Edo oke. Sangyang. Oh, Edo Sangyang. Heeh. Oke Bang Edo, kali ini di STM punya cerita ada Bang Donald sudah menceritakan masa lampaunya ya Bang ya. Oke, Bang Donald. Jadi Bang Donald sudah menceritakan tentang alasan masuk sekolah bahwa itu memang orang tua sebenarnya berharap masuk negeri. Ternyata jadilah Di Bang Donald SMU di ternyata
zaman itu tahun itu emang masih sangat-sangatnya kan SMU Iya, Cikupa tuh. oke. Masih banyak basis Peru, Oke. basis Kota Bumi kan masih banyak dulu. Masih banyak ya. Nah kemudian penataran binaan pun seperti cerita yang sama dari narasumber lainnya bahwa STM ini ada bang ya penataran itu bang. Ada. Ada sampai disantronin ya. Iya, ditungguin. Masih pakai baju sana SMP, Tungguin itu ya. udah ditungguin. Oke, lanjut lagi Bang Donald. Tentang Bang Donald ini di masa dulu nih memang dunia STM ini hal-hal yang memang menegangkan ya. Yang Bang Donald ingat tuh di kelas berapa Bang dulu? Bicara yang menegangkan. Mulainya sih kayaknya kelas 2 Kelas itu. 2 bisa ceritain nggak, Iya. Bang? Tuh ulang tahun 14 November kalau nggak salah. Kita kan gabung juga sama Kopri datang ke sekolahan kan. Nah pas itu bentok lah ke Bang Kota kan, kita kan jalan sama namanya di kawal sama anak STM kan, anak SMU kan. Iya. Pas bentrok itu kita jadi ada anak sekolah dihantam, nggak tahu musuh nggak mau lawan, pokoknya hantem aja Dulu nyawanya. biasa gabung sama siapa Bang? Sama Kopri kita. Oh, Korpri sama Kopri Korpri sama gabung. Paci Kokol. Paci Kokol tuh. Ingat banget itu, wah di sama si siapa itu basis Bitung Paci Kokol. Kita mundur digebugin bang, Digebugin malahan. sama dia? Ya baru itu kita mulai, oh ternyata kita nggak boleh mundur nih. Kalau mundur kita habis nih sama abang-abangan nih. Digebugin mulu, namanya kita mah niatnya bukan tawuran buat galak-galakan, cuma ikut-ikutan doang. Setiap hari inget banget ditabok sama dulu siapa alumni Kopri sama anak Bitung, basis Bitung. Ingat nggak yang nabok nih anak 4 nih? Gue digebugin, gak mundur ya. Ya kita kan nggak tahu. Namanya kita udah kira yang depan jebol, ikut jebol. Namanya ini. Dari situlah mulai kita mau. Jadi patokan gue nih sekarang, kalau gue jebol, gue ditabok, mendingan gue nabok yang depan. Gitu. Gitu. Nah, yang pasti kan urusan entar lah, kalau kalah menang mah urusan entar. Udah ini bentrok di Bitung, pas banget di Pertamina Bitung itu. Pertamina Bitung kita lagi enak. Ada jadi mobil masih jalan, gue udah loncat duluan dari Puso. Saking semangatnya. Semangatnya tuh ya. Saking semangatnya dia rame di depan, gue maju bawa 2 golok kan, sama keplek 1 main di 1. Gue maju, gue bentrok, kirain gue depan udah ada, taunya jaraknya jauh bang, ada 200 meter. Gue udah lari duluan di depan, saking loncatnya di truk. Gue kan selalu sering loncat di truk, disebutnya makanya julukannya kaki kijang. Kirain sekolah lain. Ya udah bentrok sahabat-sahabatan, ada yang kenal lah, nggak tahu juga itu kan kita. Gue juga udah tahu dari tengah musuh, tahu-taunya udah asal sahabat. Pas gue minta tolong, ayo maju, pas lihat, ih belum ada orang, belum pada turun. Iya. Kita udah ini, udahlah bentrok pada gedean. Lah akhirnya nggak lama itu polisi datang, bubar lah. Itu pada tahun berapa bang? 2007-an. 2007-an ya, pas itu kejadian ribut di biasa Pertamina Bitung. Pertamina Bitung ya. Dulu sama sekolah mana tuh? Sama 24 biasanya kalau sama 24 kalau nggak Poktek Bitung. Oh, Poktek Bitung gitu ya. Itu kan dulu masih sempat tuh. Pokoknya Talaga Sari Cikupa tuh masuknya Bitung kan. Iya. Ya udah bentrok, akhirnya bubar, dikejar polisi. Itu yang diincar gue doang bang, karena gue nggak pernah buang BB. Oh iya. Jadi kalau punya barang di tangan nggak senang gue lepas sampai ibaratnya hayu sampai mana. Ya? Tuh gue dikejar motor trail, tuh balap lari. Ya. Motor trail sama gue balap lari. Akhirnya lari ke kampung, namanya banyak kampung kita selip dia nggak bisa kan. Lari, gue masuk ke rumah warga udah marah-marah kan. Nah masuklah ke rumah warga. Itu namanya kalau nggak salah Cita, itu sampai sekarang jadi teman. Cita. Cewek tuh. Cewek. Jadi temen udah ya. Masuk ke rumah dia, untung dia baik, langsung dikasih minum, dikasih makan sampai bener-bener ini bang. Ada cerita serunya juga kan. Gara-gara habis ribut ya. Gara-gara habis ribut. Ribut lari ke rumah cewek, nyantai dulu. Itu sampai warga nyari bang, sama polisi itu ngincer gue nggak pernah buang bebek tadi. Sampai yang dicari kan orangnya bawa golok aja kan, kirain yang ininya kan. Ya udah. Aku masuk, akhirnya ngobrol lama cewek itu sampai maghrib tuh, akhirnya pulang lah. Pulang udah aman kan, bebekku titipin dulu dia pulang, udah gitu lagi kan. Tahu kan gitu, cuman getak-getakan doang. Kalau udah ada polisi paling lari lagi. Jadi aman tuh. Aman, banyak itulah ternyata. Wah enak juga nih tawuran nih kayak gitu. Besoknya kita punya nama tuh. Wah si Donald nih, ini mainnya nih. Padahal emang katanya tas daripada kita tabokin mulu sama abang-abang. Itu hal mental itu terbentuk ketika adanya penataran bang awal ya. Penataran dunia STM, jadi mental itu menggebuk sendiri ya. Kadang kita juga yang nggak niat mau ribut aja karena emosi kita tadi kan, kayak saya tadi kan bilang ini. Pernah dicagar. Yang tadinya kita niatnya benar-benar sekolah, beda lagi. Teman saya waktunya sekolah, alhamdulillah maksudnya sekolah belajar, belum pernah namanya bolos sekolah gitu kan.
Kecuali ada kayak ulang tahun pasti minta surat izin gitu Iya, kan. iya. Kalau ulang tahun sekolah lain Iya, suka ikut. iya. Ya, bedanya di situ doang kalau di negeri mah. Beda kita kan saya dulu masih SMA lah itu. Iya. Jadi sekolah itu benar-benar sekolah. Oke. Itu pada tahun 2007. 2007 kelas 1 tuh Bang, kelas 1. Kelas 2. Oh, kelas 2 itu udah kelas 2 udah mulai. Kelas 1 ya. tuh masih belum ininya, belum suka tawuran. Karena waktu kelas 1 mah masih dijajahnya lah ya. Jajannya masih dikolekin, Dikolekin. biasa udah nyiapin duit. Pasti sama abang-abangan sewu. Bener. Itu mah udah semua tradisi anak kelas 1 pasti udah siap-siap duit itu bukan buat jajan. Oke. Jadi begitu penonton STM punya cerita, sekali lagi bahwa cerita ini adalah cerita masa lampau. Ambil sisi positifnya, jangan ambil sisi negatifnya. Bahwa cerita Bang Donald ini sebagai cerita masa lampau ya Bang ya. Iya. Bahwa memang dunia SMA dulu ya, SMU ya. Sering gabung dengan sekolah Kopri ya, Kopri, Pacikokol gabung mereka ya artinya menjadilah anak STM pada saat itu Bang ya. Dari SMU berapa orang Mas itu Bang? Kalau SMU dulu kan gue disebutnya punya basis cuman berapa orang doang, cuman berapa daerah tuh, ada Kota Bumi, disebut Albes lah, The Cock Brother. The Cock Brother. Karena minumnya koak mulu. Koak mulu dia. Iya. Tapi masih sehat sekarang. Alhamdulillah masih aktif, udah pada inilah punya kerjaan masing-masing. Ya, Cuma oke. masih sering kumpul. Coba titip salamnya dong Bang. Halo The Cock Brother, gimana kabar? Kapan reuni? Selain Bang The Cock siapa lagi? The Cock, kadang kan kita mah ikut basisnya malah sekolah lain Bang. Yang lain ya. Soalnya SMU itu nggak terlalu banyak yang tahu kan ya. Oke, Bang Donald, sebelum kita lanjut ke cerita selanjutnya nih, kita bacakan dulu ya, ada yang DM nih ya. Iya. Dan DM nih, Bang Ajis, itu sepatunya merek apa dan terjual ada di mana? Bisa nggak di samping Bang Ajis menjelaskan nih sepatunya ada di mana dan sistem pembeliannya seperti apa? Dari coba Bang ceritain Bang ini dari DM. Ini sepatunya bisa dibeli di Tokopedia, di Shopee. Cek aja di IG-nya aja New Project, Newroot Project. Di project di IG, ya, ya. di IG ada ya. Cuman kita kan cuma diproduksi, admin ada lagi. Jadi kalau mau beli kan kita media Shopee ini tadi, Tokopedia. Oke. Ada lagi nih. Newroot Project pencariannya. Project ya. Iya. Ada lagi yang DM dari @Riri Asari nih. Bang Ajis, itu sistemnya supply atau beli satuan atau gimana Bang gitu ya? Kalau beli satuan bisa, untuk reseller bisa, untuk dropship misal dropship bisa, mau jadi agen resmi juga bisa. Oh, bisa Bang ya? Bisa. Oke. Untuk produksi sendiri, merek sendiri juga bisa di sini. Oke, jadi penonton setiap punya cerita, jadi itulah dari usaha Bang Donald ini ya, ada di Shopee, ada di Lazada, bahkan ada di internet Bang ya. Artinya tinggal cari aja nih linknya. Pokoknya Newroot Project udah ada semua. Ini ownernya nih, ownernya langsung. Nah kira-kira buat Ajis ada Bang ntar ya? Nah, tenang. Curang. Wah, dapat ya. Ya, sebelah dulu, nyusul sebelah lagi. Nah, ini ada lagi nih Bang yang DM dari @Ridwan Sarip. Bang Ajis, ini lokasi di mana? Lokasi boleh cek di Google Map, Donalek, Nah, pokoknya Tangerang. Nah, di sini ada nih teman-teman nanti ya alamatnya. Pokoknya nanti alamatnya ada semua di sini. Di Google Map udah ada. Di Google Map ya. Oke, kita lanjut ya Bang ya ceritanya. Kemudian tadi Bang ada lagi nggak sih Bang cerita tentang masa menegangkan di dunia sekolah pada saat itu tuh? Selain Abang loncat dari balai ya kan, bahkan sampai orang tahu ini Bang Donald ini punya ilmu susuk kijang ya kan. Gila, mobil lagi jalan diloncatin gitu ya. Untung agak parah Mas itu ya. Karena tadi itu kan udah biasa loncat-loncat kampung orang mungkin orang pohon. Udah sering coba apa ya kan. Akhirnya sampai ke tengah-tengah ternyata teman-teman lu sendiri di belakang belum ada nongol ya kan. Untung masih selamat ya Bang ya. Cuman kalau kita kan mentoknya jangan jauh-jauh Bang semua. Cuman tadi itu kan kata saya Rabu Sabtu ya. Kalau Sabtu pernah tuh kejadian tuh sampai benar-benar pacaran tuh tuh ceritanya. Berapa. Jadi pas bentok di Bitung ya bentok sama basis Bitung itu
bentrok gede-gedean lah kalau kata adanya. Udah bentrok, kita lari-lari, semua udah kocak-kacir lah. Namanya kita kan nggak merasa menang, nggak merasa kalah. Ona juga mau ngaku menang, gua juga mau menang. Cuman kalau kita mah anggap aja itu mah hiburan. Sebenarnya sih dulu dianggap hiburan sih. Eskul. Udah tuh, akhirnya lari lah ke kampung tuh, Bang. Karena gua dikejar, emang gua kalah. Karena dia kan banyak kan, gua basis cuman ganti doang, The Cock Brother. Cuman berapa orang doang, ada kali 15-an. 15 orang tuh ya. 15 orang, anak-anak yang mami semua kalau kata maaf ngomong ya, anak-anak SMA itu anak mami semua. Ya. Yang di rumah anak baik, di luar karena tadi tuh bosen di rumah itu di ini terus lah. Akhirnya lari lah gua ke kampung tuh, Bang, di Bitung tuh belah kanan dari sini nih, di daerah Bitung Pertamina. Pas gitu lari ada cewek-cewek lagi pada ngerujak. Gua sebentar gua pakai cubluk, gua duduk ikut netis. Anak STM udah nyari-nyari tuh. Udah pada ini lah, namanya kita jebol kan pasti diincar terus tuh biar dalam kampung juga. Akhirnya lu gabung sama cewek itu permetis. Mangkat gua. Wajib kata gua. Lagian juga ceweknya cakep juga dulu kan. Namanya anak inget banget tuh Yupentek Curug 24 tapi semeanya dia. Kenalan lah gua di situ sama cewek itu. Akhirnya kenal di situ zamannya Asia, gua minta nomornya tuh. Zamannya Asia kan itu kan. Sampai budak tuh ya. Yang tadinya kita mikir pacaran, mikir tawuran. Besoknya gua udah tuh gua kontek-kontek. Wah, akhirnya pacaran. Suruh jemput lah sama dia, main dong katanya ke 24. Ternyata gue main ke 24 tuh inget banget, makanya motornya Gojil ada adean gue, anak 14 ada adean tuh. Gue main ke 24, posisi sih habis giting juga. Pastilah nengkola ya kan. Main ke 24, posisi jam 1 siang. Gue pakai batik SMU. Gue main ditanya sama anak 24 di depan gerbang, anak mana lu? Gue jujur lah, namanya kita nggak pernah bohong ya kan. Anak 14, kenal Donald nggak? Gue Donald, gue digebugin, Bang. Malah gue bahaya kan, jujur loh, digebugin, motor hancur ini. Wah, kok gue digebugin kan, sampai ngomong gitu, sampai gue keluar kan, kok gue digebugin, gue kan jujur. Pokoknya ini nih yang namanya Antum. Ternyata gue dijebak tuh sama cewek itu. Ceritanya tuh, ternyata si cewek itu sama anak 24 itu, dia bilang kemarin tuh Donald minta nomor gue gini-gini yang lu cari kan, katanya iya. Bos minyak itu, Bang, dari situ gue mulai rese lagi tuh. Yang tadinya gue nayatnya udah mau cinta aja lah, ibaratnya kan gitu kan. Mau bercinta gitu. Cinta aja kan. Udah dari situ gue mulai lagi sampai gue incer tuh yang ngebugin gue itu sampai anak Parung kalau nggak salah itu. Nah, ketemulah di Bitung. Gue kejar, Bang, sampai biasanya. Sampai pokoknya harus dapet tuh yang bantai gue. Pokoknya gue mau kalah nggak apa-apa nih sekarang. Besok ada waktu kan untuk menang. Itu motor hancur, semua hancur kan, itu pasti kita gondok lah. Oh, kita jujur loh, soalnya kita nggak jujur kan, ini digebukin loh, kamu kirain mau salaman, mau kenalan, mau foto bareng kan, cuman Asia doang nggak bisa. Ya udah, digebukin, inget banget itu depan sekolahannya lo, 24 ibaratnya kan, jam pulang sekolah, posisi ramean orang ngebuk ya, siapa yang mau ngebuk ya tinggal gebuk doang, udah kayak gebukin maling. Udah semenjak itu gue cabut, gue ngancep gas sekuat mungkin. Mobil udah tahu diri kan, jalan Sukanggali itu jalannya kecil, itu mobil hancur tuh, Bang, banyak itu pada penyok semua, mau gue dihantem, udah nggak mikirin ini, pada motor orang hancur, gue bukan mikirin duanya, mikir motor orangnya ini punya orang kan, udah pulang, besoknya gue punya dendam, pokoknya gue nggak mau tahu, pokoknya basis 24 ketemu di mana aja gue bantai. Besoknya gue lagi nongkrong di Cikupa, di basis gue tuh di portal, anak mana kali nanggung kebenaran dia, gue nyuruh ceweknya kali ya. Dia pakai helm, bos anak mana lo? 24. Gua Donald, itu saking udah emosinya. Pokoknya biarpun mau cupu, mau sangat ketemu di jalan 24 gua hantemin demi itu, Bang. Sampai karena gondok tadi kita nggak dendam lah. Sampai dicari, sampai dilaporan katanya ke abang apa? Gua ininya Citra kan kawasan apa namanya? Kawasan duit, anak-anak jaluk pulang, cariin bisbolnya, zamannya bisbol kan itu. Itu kalau bisbol kan udah kebayang aja tuh 50.000 nih. Pokoknya 24 gue cagarin, Bang, banget. 24 gue cagarin, gue ambil bisbolnya, gue nggak taunya abang-abangannya nggak terima. Di perumahan situ juga Citra. Gue pulang, taunya gue dicari, gue dibantai tuh, pokoknya gue diincer aja tuh. Yang ngebantai gue itu malah gue bantai lagi di rumahnya lagi. Lu bantai. Jam malam itu udah jam bukan namanya pelajaran dulu mah nggak makalin sekolah doang kan. Yang nyari gue namanya si Robin. Banget tuh, anak 2 CA, adik-adiknya 24 semua. Gue main, temen gue ketipu. Ikut gue yuk, kemana? Main kita.
Pas gitu main ke yang tadi itu yang Iya. ngincer gua Iya. kalau diincer gua incer balik Iya. orangnya. Nah, terus? Ngincernya ngincer di rumah gua mah. Ada di rumah lu ya. Iya. Terus? Tok tok tok, Assalamualaikum. Ada Robin? Ada. Gua Donald. Jeger. Iya. Oh, tanyain dah, inget tuh kalau Robin inget tanyain deh, masih inget kali sama gua. Gua gebukinnya di rumah, Bang. Rumah ya. Itu kampung pada keluar rumah abang-abangannya dia. Iya. Pada ngincer gua gini jawabannya. Lu maju satu, gua maju. Gua main nih kalah sekarang, besoknya gua datangin sekampung gua. Abang-abangannya kan Oh, gitu ya? 4 tahun Iya. ini kan banyak tuh perumnya kan. Udah semenjak itu mulai itulah Donald tuh mulai sangar lagi tuh Iya. yang tadinya katanya makanya nggak mau Bang Iya. kalau masalah sama gua soalnya Iya. gua bukan ngincer ini gua incer di jalan Di rumah ya. ngincernya gua rumah. pokoknya di rumah kalau enggak gua cari lo tanggungannya Iya, di mana iya, gua iya. bukan di sekolahan ributnya bukan Iya. tawuran lagi Iya. ngincernya ngincer di rumah Di rumah ya. Mm-mm. Jadi itu siapa dulu Bang namanya? Kobin Bang Kobir. Bang Kobir ini yang ngincer gua malah gua incer balik Jadi Bang Kobir ini cerita masa lama Bang Kobir ya. ya itu mah enggak gua jadi temen gua malahan Oh, jadi cepet ya, sekarang. dia satu pekerjaan di Cinglu dulu sempat Aduh, satu Ah. minggu. Ketemu juga. Cuman kalau diceritain aja gue juga malu sih Bang. Iya, Karena itu karena darah muda kan Iya. itu. Jadi wajar lah dulu tuh masa-masa remaja lah ya kan, di mana Putih Babu nyari jati diri lah ya kan, Iya. kebebasan bicara kebebasan hidup ya kan begitu. Jadi nanti juga Bang siapa tuh namanya? Bang Robin. Bang Robin ya, Bang Iya. Robin nanti tunggu undangan dari ST punya cerita juga nih ya Iya, kan, Bang teman Robin. cerita kan nih. Oke, nah terus dari lu pas itu ribut lu pernah nggak sih Bang namanya keluar dari kabupaten? Pernah sih sering ke Pernah. 4 Cikokol. Cikokol. Lu gabung sama 4 tuh Ya, betul? dulu gabung 4. Hmm, Pernah sampai ke Cengkareng. Ya, karena kita mah kan buntut. buntut ya. SMU tuh disebut buntut sih, Buntut, bukan ya. pure dia ikut tawuran dia sendiri nggak bisa karena tadi itu masanya dikit. Masih dikit ya Mas. Paling ya? banyak 25. 25, 30 itu udah wow banget Udah wow banget ya. Oh. Oke, jadi lu pernah ke jalur. Nah, kira-kira hal yang menegangkan, hal-hal yang lebih menegangkan lagi, lu pernah nggak sih pada zaman itu mengalami suatu korban, misalnya ada teman lu yang koma atau teman lu yang mati atau dari musuh lu sendiri yang memang sekiranya koma atau gimana? Yang memang menurut tuh yang memang di kelas atau lu di kelas 1, kelas 2 atau kelas 3 yang memang tuh sangat menegangkan banget gitu, Bang. Itu gua kelas 2. Namanya Jainal Arif. Jenderal Arif, Orang Bumi Indah pindah sekolahnya di 4. 4. 14 di Bumi Indah Sinal. Pemainnya ya. Nah, itu gua bentok di Citaraya sama Citaraya. anak 2 CR. Oke. Gua lagi enak-enak bentok no. Musuhnya itu kenal muka sama gua. Nah, lu minggir lu katanya. Kata yang anak CR itu. Lu aja yang minggir kata gua. Gua ngomong ngalah kan orangnya. Pas bentuk gede-gede, taunya dia nggak ngincer gua, ngincerlah si Inal. Hantam palanya sama dia pakai golok itu, pecah lah ininya kan. Gua nggak terima Bang, sejak itu gua kejar kan, udah. Tapi gua ngeliat kondisi temen gua udah ngedetak kan. Nah dari situ, pokoknya anak CR gua kejar sampai gua cari juga. Ada yang gua bacok juga tuh Bang. Wet, saking kita lihat temen kita ini kan harus ada makan juga dong. Iya. Itu berhubung yang kenain tadi temen gua juga. Itu juga. Akhirnya gua serba salah juga kan. Ya udah ya bubar ada polisi gua awal lah itu doang tuh kejadian yang anak SMU bener-bener parah gitu sampai palanya belah Bang sini Bang. Belah tuh. Belah itu klinik aja udah nggak sanggup Itu koma apa gimana, Bang? Koma sih enggak salutnya tuh si Inal kuat juga tuh Kuat fisiknya juga, tuh. fisiknya dia. Dibawalah ke klinik daerah Pasar Gadung, dijahit aja. Anak-anak diketahui, Nal, enak kan Nal ngejahitnya kayak mainan gitu ya. Iya. Dijet aja jahit kan. Iya. Menjak itu anak SMU tuh mulai galak, makin galak, bukannya makin makin ini makin sangar lagi dendaman orangnya kan. Dendaman, ya Mm-mm. benar-benar. Akhirnya bentrok lah hampir setiap hari tuh Bang gara-gara kejadian itu di depan gerbang Citra itu. Pulang sekolah kita ngejegatin. Dia kan nunggu angkotnya nggak bakal jauh di depan gerbang Citra anak Iya, CR. iya. Sedangkan itu basis kita. Iya. Akhirnya dia mau nggak mau kolekin terus sampai pagi-pagi saya Bang kalau mau berangkat sekolah itu nyari duitnya ke situ. Nyari dulu tuh. Nyari duit dulu anak CR kan lahan duit. Iya. Sahabat kumpulin. Donald. Gua Iya. jual nama Bang, Iya. sengaja biar dicari. Sombong amat. Iya. Dulu kan bentrok malah jual nama, gua Donald gitu. Biar orang tuh kesel ngerti enggak? Iya. Karena tadi itu mau cari sensasi biar orang Iya. kenal aja padahal mah kalau digebukin juga kalah banyakan dia. Cuman karena tadi itu kan kita buat nakut-nakutin doang. Iya. Bentrok pagi, entar sorenya dia nggak terima kan, bentrok lagi, Ribut bentrok lagi. lagi. Seru tuh, Bang ya. Seru aja zaman sekolah mah ibarat. Berarti itu hal yang menegangkan itu lu tuh dulu itu dari lu awal sekolah sampai lulus cuma itu doang tuh korban. Korban dulu. ada sih di Bitung, cuman gua nggak taunya itu anak 4 Bang. Yang keempat tuh. Ya, gua bentrok Sama sekolah 14. 14. Oke, terus Gue bentrok nggak taunya gue namanya gue kita kan ada musuh mana aja gue hantem bilang dulu Iya, gitu anak iya. SMA taunya anak 4 satu basis kita maksudnya satu temen itu teman juga.
Gue bentrok lah di jalan, dia 5 apa berapa tuh, gue juga dikit bentrok, masalah ininya gue sabet bang. Akhirnya tuh Ya, sahabat. tapi nggak apa-apa, cuman kayak tembus gitu doang, cuman Ya. kan nggak ada tuh. Udah Kalau nggak dia ada. masih inget tahu dah, Tahu ya. sampai nyari gue ke SMU sama abang-abangannya, Siapa itu? minta ganti rugi, basis Siapa? Bitung. Basis Bitung. Gue nggak tahu namanya, pokoknya inget aja gue tuh. Sampai gue nggak tahu, jadi temen satu atau kalau kata kita itu temen buat bentrok bareng malah gue Jalan. bentrokin, saking nggak dapet musuh lagi. Kacau juga di Bang Donald nih kan. Ya pokoknya anak sekolah itu musuh loh dulu mah. Musuh, iya. Sampai buatnya lihat anak sekolah itu lahan duit aja. Kalau yang badannya bagus, Iya. kalau yang sangar-sangar inceran tuh. Bu sampai dicari gua sama anak keempat itu. Ya kita kan nggak tahu ini kan namanya salah paham tuh mah. Benar, Dia nyerang kita nyerang kan. Itu pada tahun berapa tuh Bang? Kelas 2 juga. Kelas 2 juga ya? Kelas 2 itu mulai sangarnya. Nggak lama kan udah tuh gue buruan tuh bang. Sampai juga tuh Oh, iya, sempat buruan juga. buruan juga itu. Terus? Gue lari lah ke Kota Bumi. Sama si Aji ya, kalau nggak salah ya. Diajak Aji, gue buluk tuh. Sering main ke sono aja, maksudnya Ya. buat ini main ke sono. Terus? Diajak Aji klub motor itu. Di situ Adi Jaim. Aji buluk. Oh, di Belu. Oke, terus? Anak 14 juga. Di situ gua nongkrong, ternyata di situ basisnya banyak juga nih, pada kenal beda-beda sekolah, tapi asik kalau udah dilepas seragam gitu kan. Kayak gua ketemu Bang Diri gitu kan, anak Poktek. Anak siapa lagi lah pokoknya, yang paling dekat sih cuma nama Bang Diri doang. Setiap hari. Ya udah, akhirnya gua kenal sama Bang Diri. Beda sekolah itu kan musuh kan kalau sekolah. Ya, musuh. Sering gua ajak ke SMU. Nggak pernah? Ya, Dari Solo? gua ajak ke SMU. Oke. Pas ulang tahun kalau nggak salah Ri, apa Ri, kata ya udah Ri, ikut yuk kemana, ulang tahun nih. Itu ulang tahun itu cuman ke Bitung kalau nggak salah, ke Jatake Telesonic, Jatake pom bensin itu. Kamu musuh basis itu kerja apa, diajak ke Riri juga kan, bangun diri dia mah pakai helm pakai masker, takut itu kan masalahnya, takut kena muka. Kena muka benar. Terus? Kejar sama bentrok lah di situ sama anak basis pom bensin itu, pom bensin Jatake. Gua kejar bang, sampai dalam-dalam itu, namanya kita tahu kan bahwa BB ini kan pede, kalau udah pegang BB mah kayak jalan punya kita sih. Kalau gue emang gitu, soalnya kalau udah megang samurai gue tuh nggak pernah kata mundur, kalau yang belakang nggak mundur. Ada yang penting ada deckingan, nyagarin dulu kadangan. Paling bentok-bentok gitu-gitu doang sih, sama ini mah nggak terlalu parah. Tapi lu pernah Bang namanya nongkrong bareng itu sama musuh pas dari mana sekolah pernah? Kalau musuh gue malah digebukin Mulu. mulu. Bangkat sekolah aja digebukin. Di gang sendiri, satu kampung lagi ngebukinnya. Satu kampung. Ingat banget itu, mau berangkat sekolah, temennya mungkin pas ulang tahun apa ketemu di jalan, gua hantemin mulu, soalnya gua mau galak kan dulu. Dendaman. Pas gitu yang hantem gua, tetangga gua emang kakak kelas. Ingat banget gua di trali gitu, gua lagi enak-enak nunggu angkot, kepala gua diginiin bang. Jawabannya apa? Lu di sini perantau lu, jangan sengah lu katanya. Ada apa, teman-teman gua lu bantai-bantain katanya. Gua nggak berani bang kalau di kampung, karena tadi itu sadar diri. Ya diri ya. Ya udah, diem aja bang. Pas itu kebenaran, sorenya ketemu bentrok, dan gua muncul. Iya. Sini lu, kata gua maju. Dulu mah inget nggak lu, kata gua beraninya di kampung lu jual nama. Di luar gua berani nyali, udah beda jalur bukan rumah gua. Dicok lagi ribut, sama empat tuh, inget banget tuh. Tek, ribut gua. Cuman gitu-gitu doang sih bang. Kalau saya rumah nggak ada terlalu ininya. Maksudnya sampai fatal gitu. Fatal ya, mana. Cuman itu doang pas itu kejadian ada teman satu ya. Iya, itu doang. Sampai palanya belah Bang ya pas itu ya. Cuma kan udah langsung terbalas lagi pas itu kan. Bales gitu. Nah, terus kemudian dia menegangkan di jalur kabupaten ya kan. Kira-kira di jalur Tangerang gitu Bang, kota atau Cengkareng Jakarta. Hal apa yang pernah lu lakuin? Lu pernah nggak sih tertangkap polisi? Kalau tangkap pernah gua bang. Pernah di jalur mana tuh? Yang paling mengingat mah yang ulang tahun Kopri kayaknya. Lamar korpri. Ulang tahun Kopri, anak-anak jalan ke 2008 apa 2008-an. 2008-an. Ulang tahun Kopri, bentrok gede-gedean di daerah Jatake sampai ke sono lah ya kan. Itu bentrok udah gua mau buntut ini. Gua mau buntut, kalau kata kita mah ikut-ikutan aja, bentrok gede-gedean sampai sengenyang, maju mundur kan itu pas bentrok itu. Terus Ada anak sekolah ke api, gua cagar. Pas gue buka tasnya,
uang BP, uang bayaran. Ada itu sekitar 300.000. Di mana tuh? Di pas Polsek Jatake. Polsek Jatake. Polsek Jatake. Di sekolah mana tuh? Nggak tahu lah, pokoknya anak beda sekolah, musuh. Seragam musuh kan prinsipnya gitu. Gua ambil lah tuh bang-bangnya. Nah kejadian itu gua dapat duit itu gua nggak ikut bentrok bang, gua nggak tahu kejadiannya apa itu. Gua balik aja ya. Gua balik sama adik-adikan gua naik angkot karena punya duit tadi kan. Yang tadinya nge-BM, capek nggak punya duit. Baliknya naik angkot. Makan nih kayak nggak punya duit, gue menang duit. Taunya dapat kabar apa? Anak 14 ditangkap 5 orang, anak Kopri semua ditangkap. Di Polsek Jatake, masih ingat kali ulang tahun Kopri dulu. Nyariin siapa yang ngambil duit itu. Gue mau kalau udah dapet duit tuh cabut bang, maksudnya nggak bener-bener sampai bontok sampai emosian gitu, sampai mau nyari musuh lagi. Ya udah dapet duit, apalagi itu posisi malam minggu lo inget banget. Itu gue malam minggu gue ngapel, main lah ke rumah cewek kemana gitu kan, punya duit ini kan, si gue kasih tuh ada gue. Itu telepon bang, teman minta jemputin orang tua, cariin orang tua. Kalau nggak ada orang tua nggak boleh tebus dulu, nggak boleh pulang dulu di Polsek Jatake. Udah urus aja sendiri, gue mau main. Cuek gitu bodo amat. Atuh, gue dendam itu sama anak-anak itu. Siapa yang ngambil duitnya? Dulu kan gede duit segitu. Iya benar. Gede banget segitu kan. Itu kebenaran mungkin duit bayaran dia SPP gua ambil. Ternyata anak polisi. Anak polisi itu. Anak polisi. Parah. Itu anak Kopri sampai besoknya bang nyari gua bang. Tanyain deh kalau yang ingat anak Kopri itu. Gua ini di Jatake itu ditangkap itu. Sampai itu benci banget sama gua. Makanya kalau gua nyagar itu anak-anak ngikut, dapat apa aja nah. Gua kan betul ngincer bandar sih, bukan ini. Kalau udah ya bukan munafik bang, maksudnya buat malam minggu buat nyari duit itu di sekolahan doang. Dulu kan bukan kita ngerampok, nyagar itu bang. Nyagar kan beda, anak sekolah aja masuk halal aja. Halal. Dulu kalau sekarang jangan diturut lah bahaya. Jangan bahaya ya. Oke. Ya penonton SM Punya Cerita yang sudah menyaksikan tontonan dari cerita Bang Donald ini, bahwa Bang Donald ini dulu selain hobi tawuran, dia juga ini apa? Hobi nyagar juga nih ya kan? Kerjaan itu bang, kerjaan ya? Iya, hampir setiap hari itu kalau nggak ada duit aja nyagar. Nyagar ya. Jadi ekskulnya ini selain memang dari zaman sekolah udah jiwa usaha ya kan? Nyari jaket baseball kayak golekin. Dan kalau baseball itu ada bayangan bang, 50.000. 50.000. Dulu. Kalau tas bagus itu 20.000 kan. 20.000 ya. Apalagi sepatu zaman sepatu Converse. Iya. Wah, 80.000 laku nih. Pikirannya gitu aja sih. Sampai nyangkirin Asia kan dulu kan. Asia itu kayak wow gitu kan dulu mah. Zamannya Asia. Jadi begitu penonton SMP Cerita, sekali lagi ambil sisi positifnya jangan ambil sisi negatifnya, bahwa ini di SMP Cerita adalah cerita-cerita tentang di masa-masa lampau ya bang ya. Makanya dulu selain hobi tawuran, dia hobi nyagar ya kan. Pokoknya eskul itu dah, dulu kan nggak ada eskul-eskulan yang lain bang ya. STM itu dulunya eskulnya begitu, karena sampai sekarang dia punya usaha nih ya kan. Karena dari kecil dari sekolahnya udah jiwa bisnis, cari bandel. Emang niat itu. Sampai Citra itu anak 24 itu sampai melihat Citra itu udah tahu. Kirain duluan. Emang udah kan kebiasaan tadi jadi omongan. Pernah gue nyagar bang di Citra nih ya. Ada anak 24, 3 orang. Gue datang 2 orang. Dia jawab gini, "Wes tambahin kolekin 14 nih." Dia jawab gini, "Siapa lo?" Dengan lantangnya kan. Terus temannya Noel gini, "Donald." "Bang Donald berapa maunya?" Ingat banget tuh. Tadinya mah sengaja tuh bang. Yang tadinya nggak tahu, pas dia dengar nama Donald, langsung ngeluarin otomatis. Sampai Noel gitu, "Emang siapa lo?" Katanya gitu. Emang kan tadi itu tahun nama, kadang nggak tahu muka kan gitu. Emang gue sampai sengajain bang, maksudnya gue emang mau dicari orang dulu mah. Sampai gue tuh pernah diculik di rumah loh. Diculik sama abang-abangan alumni dua Kopri Balaraja. Abang-abangan tuh mah. Dia main ke SMU. Gue inget banget itu mah dendam SMP sih. Dia kalau di Kopri, gue SMP. Gue disuruh beli rokok, nggak mau, gue ditabok. Pas itu gue mungkin dulu masih kecil ya. Dendam masih ada, otak mah pendendam kan gue mau bang, namanya juga pendendam. Ya. Pas gue di SMU kelas 2 itu, dia yang jemput ceweknya. Asa kenal nih. Gue ingat, gue tampol lu bang. Emang kita darah muda masih udah muncul kan, gue gebukin, coba.
Dia nggak terima. Malamnya ke rumah nyulik bang. Dalam ya. Malamnya ke rumah. Dulu kan kita mah nggak bukan di rumah doang ributnya, bukan di sekolah doang, di rumah juga ribut kan. Datang ke rumah, nyari gua. Mana Donald? Ada itu 4 orang tuh, jagoan-jagoan kampung semua. Yang keluar abang gua kebenaran. Itu ternyata seletingan sama abang tuh. Alumni 2005-an. 2005 2006 kayaknya tuh abang gua tuh bang. Ngapain lu, Riz? Ini adek gua. Bener lu, Nam. Adek lu nih gebukin gua katanya. Bener kan lu? Abang gua keluarin culit, Bang. Orang namanya darahnya darah ini juga kan. Lu bantai adek gua yang bantai lu katanya. Lu maunya apa sekarang? Udah petin aja katanya. Wah, enak tuh kayak olahraga malam. Udah dipetin lah gua mau gua. Pokoknya bukan yang ini sih Bang, kalau soal ribut mah gua petal 1 lawan 1 karena gua dulu sempat ikut Cimande juga. Ya. Tuh dulu Setia Hati sempat SMP tuh. Banyak yang gua ikutin kegiatan itu. Karena gua juga basicnya hobi seni juga. Seni bela diri lah ya. Udah terus sejak itu udah nggak mau lagi tuh yang itu kan angkatannya jauh kan generasinya kan ya tadi itu dendam SMP bisa ke bawah SMA makanya gue ngajarin aja ya adek-adekan jangan galak deh gue ngasain sendiri adek-adekan dinakalin waktu kecil udah gedenya lu yang dibantai lu hati ya pelajaran tuh. Oke, jadi Bang Donald, nah, kemudian ada lagi nggak Bang cerita tentang masa menegangkan sebelum saya menanyakan pertanyaan yang lain? Kira-kira udah cukup belum dari cerita yang menegangkan? Paling menegangkan pas masuk Poktek gua bang. Oh pas masuk Poktek pernah ada lagi? Pernah gua masuk sekolah. Gua dulu kan yang kata gua tadi gua cabut kota Bumi tuh. Akhirnya gua nggak sekolah kan, sudah di ini tuh gua diajak Ciriri, gua udah berhenti tuh deh, saya mau dikeluarin kan nggak naik. Yang nggak naik, gua main lah sama Ciriri, gua diajak, nah main yuk kemana? Ayo udah sekolah katanya tuh. Kayak main 24, main ke jalur 34. Main, gua ke sono taunya ke sekolahan dia tuh. Diajak ke sekolahannya, ke sekolahan Poktek Tangerang. Gue masuk, gue ke sono kan kawasan itu ya. Kata gue asing amat, gue malah panas dingin. Padahal ada Riri kan di situ. Ada Bang Agel juga kan kenal juga gue tuh. Kok dia duluan pergi, gue sendirian tuh Bang di warung. Itu anak basis Bitung, basis Telesonic, basis itu kan banyak tuh. Weh Donald ngapain no? Dalam hati gue mampus. Gue ketakutan itu pasti bener jujur takutan namanya negong orang kan. Terus ada yang bilang Riri nggak lama gue nyari Riri bilang bukan gue katanya katanya kan ya udah tuh gue masuk tuh ada guru pada suruh masuk kan ikut belajar gue di dalam masuk ke kelas sampai nungguin pulang baru itu pengalaman masuk sekolah orang penegangannya itu yang takut dibantai sama yang tadi itu yang sering kolekin bang gue kolekin gue bantai pokoknya basis Bitung itu kayak sama gue itu udah kayak musuh bubuyutan. Paling benci banget ya? Benci banget dah pokoknya dah. Iya. Jadi itulah yang menegangkan ya Pak. Nah kemudian ada lagi nggak cerita yang menegangkan lagi? Kalau menegangkan paling yang gue habis dibantai itu tuh. Bantai itu ya? Yang dibantai di sekolahan orang 24. Iya. Berapa selisih berapa hari lagi gue balik lagi. Balik lagi cuman bukan di gerbang takut di belakangnya. Gue jemput si cewek itu kan. Jadi begitu protes saya punya cerita dari Bang Donald ini yang menegangkan tuh ketika dia ini pernah namanya dijebak sama perempuan pada saat itu Bang ya. Disuruh ngejemput ternyata dipukulin di sekolahnya. Satu itu, terus kedua pun pernah diajak ke kandang musuh yaitu di Poktek pada saat itu Bang ya. Pada kelas berapa itu Bang? Itu kelas kalau Poktek mah gue udah naik kelas 3. Cuman kelas sekolah 3. Tuh Bang. Masih mau nyari-nyari dan niatnya sih mau masuk Poktek tuh. Tadi ya. Mau daftar ke Poktek, pindahan. Cuman katanya dari SMU ke STM nggak bisa. Oke, jadi begitulah dijebak, jemput cewek malah dipukulin. Satu itu, terus kedua diajak ke kandang musuh sampai belajar di dalam kelas ya Bang ya. Oke, lanjut Bang. Tadi itu momen-momen yang menegangkan ya kan. Kemudian momen-momen apa sih Bang yang memang tidak bisa dilupakan tentang masa-masa lucu di zaman sekolah? Musuh paling yang paling lucu. Gue bentrok di depan kelas, di depan sekolah gue kan pinggir jalan ini yang anak pentek satu mobil PS itu merah. Itu gue pecahin Bang kayak nggak punya dosa pakai tangan. Gue stopin, gue pecahin. Dulu kan gue main fisik aja. Kalau nggak ada BB itu kalau tas belum dikeluarin, gue pecah, gue bolongin. Gue menonjok, dia keluar, gue cabut ke sekolahan. Sendirian. Masuk gue masuk ke dalam. Itu anak-anak yang tadinya nggak tahu apa-apa ikut lari juga kan karena dikejar massa mau gue sekolah tadi anak sekolah anak basis Bitung. Dikejar. Gue dulu mau pokoknya satu basis aja ribut mulu.
Itu supir angkotnya bawa mobilnya langsung ke dalam nunggu saya. Nyari saya sama poli ininya. Minta ganti rugi nyari yang anak yang gebukin tadi. Gebukin gue mau lagi apa? Ikut yang zamannya bimbel itu. Agama lagi ngikut ngaji. Kayak gitu. Wah, keringetan udah ini. Jadi ngegebukin, udah gebukin nggak diributin. Cuma mecahin kaca doang. Dulu kan mecahin kaca kayak seneng itu kan. Wah, mecahin tarik gue ke dalam. Itu sampai mau mobil angkotnya nggak mau pulang kalau nggak mau diganti oleh sekolah. Itu dicari besok emang siapa yang mecahin. Tapi aman. Gue ngaji. Gue ikut apa kalau dulu tuh ikut kayak pengajian gitu, ada kan eskul pengajian tuh di SMU. Gue ngaji bener-bener itu. Aduh, kata gue gini aja nih, anak-anak pada untung anak-anak mah halo, nggak ada yang terbuka maksudnya. Yang terbuka lah ya, aman lah ya. Niatnya mau nunggu angkot pulang, lihat ada musuh satu PS yang ngumpul, kita pecahin kaca, dia turun, kita kabut. Pas kita kalah, percuma kalau kita ribut kalah mah, gengsi juga kan? Iya. Jadi masa lucunya itu, lu pecahin kaca, lu kabur lagi. Cuma mecahin doang. Ada lagi gak? Paling Masa lucu ya? apa ya kalau itu ini? Selain itu? Paling kalau ini banyakannya sih dibantai juga. Kalau lucunya sih paling kisah cinta sih di SMU. Cinta ya. Cuman gue udah kelas 2 itu, dari kelas 3 gue dikeluarin sih. Karena tadi itu gue ketahuan dibikin naik, gue ada kayak ada bis. Ada bis. Gue emang dulu hobi nyagar sih bang. Ada bis, gue sering nyagar. Ada yang laporan lah sekolah ini anak gue kan batik terbuka, nama ada semua, nggak bisa dibohongin. Laporan ke sekolahan, gue sering nyagarin. Yang gue cagar bukan anak sekolah kan gue dulu, karyawan. Cagarin sama gue dapat bandanya, ada laporan ke sekolahan. Akhirnya gue dikasih, nggak dibikin naik ke sekolahan. Ya udah, gue nyesel sih dari situ. Maksudnya gue mau, atau kan gue lulus di CMU, akhirnya lulusnya di STM. Jadi itu momen-momen yang memang tidak bisa dilupakan ya. Selain itu ada momen-momen yang bisa tidak dilupakan lagi nggak bang? Selain lu pindah sekolah, cuma itu aja. Ada lagi nggak? Ya gue tetap pindah sekolah juga kan, mainnya di SMA setiap hari. Iya. Gue pindah ke PMB 21 Tiga Raksa. Iya. Gue pertama kali hampir 3 bulan gue berkelana nyari sekolahan tuh. Akhirnya ada saudara yang masukin gue ke PMB 21. Itu kan udah mau ujian memang. Dulu kan sekolah cuma berapa bulan lagi ya. Oke, terus gue pulang sekolah, gue setiap hari masuk pagi, gue dikolekin bang, anak baru, sama anak STM, ternyata anak STM galak, anak baru dikolekin dulu kan, dikolekin, gue. Nah ketiga kalinya bang, gue kesel lah, gue lagi emosi juga pagi-pagi itu, dia minta kolekan, gue giniin aja, gue tarik ke pinggir, bang sini ke. Ini gua ada bebek nih, 2 nih di tas. Pet mati aja yuk, kata gua. Dulu kan kita kan maunya pet aja kan, seru itu kayaknya pet itu. Kaget dia. Lu apa-apaan lu? Jagoan lu sini. Lu siapa katanya? Gua alumni 14. Kenal Donald enggak lu kata dia itu. Gua Donald. Dari situ bang, kaget dia. Ya, kaget tuh. Yang seorang kampung ibaratnya. PMB itu emang gua akuin dulu sekolah itu belum punya nama sama sekali kan. Udah menjak itu ternyata jadi sahabat bang. Jadi ini tahu ya. Yang tadinya gue dikolekin, gue emang kenapa kita dikolekin ya, gue tahu dulu nih sifat-sifat orang-orang ini. Gue ikutin jalurnya. Gue nggak lama sekolah di PMB, sekitar dapat berapa bulan anak Gebang nyerang. Itu sekolah kocak-kacir ketakutan. Anak dia berapa motor, ada 30 motor masuk ke gang, gila sekolahan kampung dimasukin pakai motor. Gue nyantai kayak nggak punya dosa, kan udah lihat musuh sih kayak udah nggak aneh itu kan. Dia ngeluarin keplek apalah, gue modal tas doang tuh. Gue inget banget belum dikeluarin, kalau udah dapat pasti kan keluarin, soalnya kan kolan kita ngeri juga kan, udah pelajaran kan. Gue mainin tas, dia jatuh, gue hantem, ternyata gue tendang-tendangin dari situ bang. Maksudnya PMB gini semua. Wah, yang tadinya Gebang sering ngolekin, sering malak-malakin, takut tuh semenjak gue pindah ke situ tuh. Bukannya ini sih, maksudnya kita kan harga diri bang. Sekolahan gua loh ini masa gua dibantai sih. Lagian juga gua kalah masa nggak bantuin yang lain. Begitu ya udah dia cucak kacir dari jalur situlah. PMB gua mulai, gua didik yang mau ikut ayo ke Cikupa. Tapi gua nggak jual 14 lagi tuh bang. Udah merasa gua anak STM. Gua kalau ditulis di tembok 1421. Itu pasti gua tuh udah. 1421. Orang kan 21 PMB, gua nggak pernah 1421. Di tembok Donald 1421. Jadi gue ngebanggain sekolah tadi. Yang baru ini nih STM. Yang terakhir yang mungkin yang dapat ijazah di situ lah. Dapat ijazah di situ. Dari situ mulailah keluar jalur tuh PMB. Keluar jalur, mulai punya nama lah PMB dikit-dikit pada nanyain. Kejadiannya
PMB, Bu. Kalau bentuk nggak pernah bawa 14 sekarang mau. PMB. Banggain jangan tadi itu. Asik. Tapi Selon enak, Bang, sekolahnya jujur. Keren, Rambut keren. gondrong dulu masih boleh gondrong. Iya. Celana orang pada pakai setting semua nih, kaki nih kita doang yang rapi. Atribut nggak lengkap semua. Ada yang pakai lepis sekolah. Namanya sekolahan kampung ibaratnya yang tadinya cuman lu punya duit lu bisa sekolah. Bener. Cuman kalau nggak punya duit, habis caci maki gurunya. Habis juga ya. Dihina-hina, udah malu sekolah malas, bego, tolong, nggak punya duit, jangan ujian katanya. Yang penting duit aja PMB tuh, ingat banget tuh sekolahan yang ini. Oke, penonton yang bercerita, jadi itulah cerita yang memang tidak bisa dilupakan sama Bang Donald nih Bang ya. Oke, Bang Donald, sebelum kita lanjut nih Bang ya, ini ada yang DM nih Bang, pertanyaannya pertanyaan yang sama. Bang Ajis, tadi kan udah promo nih cara seperti apa sistem bisnisnya ya kan. Kemudian saya pengen lihat dong Bang spek sepatunya seperti apa. Bisa biar kita buka ya? Bisa, oke. Oke, jadi kita buka yang ini ya Bang ya. Apa yang ini? Gimana nih? Bebas, boleh. Yang ini ya. Nah, coba Bang bisa jelasin nggak Bang ke penonton ST punya cerita ya. Sepatu yang Bang Donald produksi ini seperti apa? Kalau ini kan kita sepatu sih ngikutin musim aja sih. Lagi musim lokalan ini kan kita mainnya main kanvas aja sih. Main kanvas dulu. Ini luarnya kanvas 12 oz, dalam juga 12 oz ibaratnya. Di sini kita pakai sablon emboss. Kita strobel juga. Ini solnya gem, bahan materialnya gem ini. Toksinya gem. Gem ya. Untuk kenyamanan sih lumayan ibaratnya ya standar lah sepatu lokal. Kualitas kita jamin sih. Jamin ya. Berani garansi 1 bulan pemakaian. Berapa bulan ya? Oh iya, 1 bulan pemakaian. Karena kalau gue lihat nih Bang ya, gue kan hobi juga nih sama sepatu ya. Dulu gue koleksinya tuh skater fans ya kan. Jadi biasanya kan sini ada GNI S ini ya kan. Jadi ini terbukti Bang teman-teman nih. Di sini tuh ada logonya GT. Jadi ini memang bahan ini tuh awet. Kalau udah pasti lu kalau hujan lu nggak kehujanan. Apa nggak kehujanan? Bisa lalu kehujanan lu gak akan kepleset ya kan. Dan licin pun lu gak akan jatuh. Pokoknya di sini seret banget. Ya, Pokoknya perawan deh, rapet, seret deh pokoknya. Dan kedua nggak pleset, pokoknya karetnya juga bagus Bang ya. Kalau kenapa gua pakai ini juga? Ini kan emang lagi musim sih. Kalau untuk main skate ini, ini pas kena grip nempel enak. Enak ya kalau nge-grip ya. Enaknya. Oke, jadi ada papan juga kena grip lengket sih. Lengket ya. Enak ya. Jadi harga berapa Bang? Harga Bang? Kalau harga sih bisa dicek aja tuh di New Project ya. Ada di Shopee, di Instagram, ada di Tokopedia. Oke. Pokoknya lu saksikan di sini. Kalau untuk jadi reseller ke adminnya New Project aja ada di situ kontaknya. Seller juga lu bisa nih untuk abang-abang udah bisnis-bisnis yang memang alumni atau dari penonton punya cerita yang punya rencana untuk bisnis apa nih bingung ya kan. Mungkin bisa join dengan Bang Donald sebagai owners produksi sepatu New York ya kan. New York Project. Nah, jadi bisa gabung nih, bisa cari tahu caranya di mana, cek aja adminnya di IG Bang ya. Di IG. Di IG-nya ini, pokoknya lu cari di sini. Lu langsung japri ya kan gimana sistemnya. Pokoknya lu punya usaha. Modal kecil ya Bang ya pasti ya. Modal sih kalau untuk reseller sih cuma ibaratnya modal cat doang. Oh, udah cat Foto doang. tinggal ngambil, kalau ada minta packingin transfer, yang penting transfer kalau mau Lu kirim. cukup diam di rumah punya penghasilan bisnis sepatu. Betul. Iya kan? Ya, Oke. Untuk kalau custom sih beda lagi Bang. Oke. Kalau untuk misalnya mau pakai brand sendiri, minimal 100 piece pemesanan. Oh, bisa juga ya? Bisa. Mau misalnya, Bang, gue punya foto nih, minta bikin ini. Bisa. Cuman maunya gimana nih budgetnya? Mau yang murah, yang mahal kan bisa juga kita nanti. Kalau lo STM punya cerita bisa nggak? Oke. Bisa. Bisa ya. Jadi gitu ya buat lu yang tadi udah DM, gua nanyakan tentang sepatu, tentang seputaran sepatu dari usaha Bang Donald ya kan. Oke, Bang Donald, sebelum kita tutup cerita kita hari ini ya kan. Coba Bang titip salamnya untuk pelajar saat ini, Bang. Kalau untuk pelajar saat ini sih kalau bisa mah jangan ribut lah. Sekarang dunia sosial media apa-apa diliput. Ya. Dulu sih kita kayaknya CCTV itu nggak ada. Iya. Jadi kalau ribut itu kita main bersih. Ya. Jadi habis betul sekarang kita nggak ada kasus. Dulu apalagi ibaratnya hukum itu nggak terlalu ini Bang. Ya. Kalau sekarang kita nyagar aja bisa diproses. Ya. Iya. Kalau dulu kayak nyagar itu nggak ada yang lapor udah tenang. Aman ya. Paling kita dicari gitu kan. Kalau untuk sekarang sih untuk teknologi sekarang sih udah teknologi gini mendingan belajar yang benar. Iya benar. Kuasai dunia internet. Kata saya sama dunia maya ini yang penting. Lu sekolah lu sekalian lu belajar. Banyak kok anak sekolah yang udah sukses Bang. Banyak ya. Yang untuk misalnya kata gua tadi bukan yang ngajarin Bang. Kayak Bang Donald juga sukses nih ya kan. Dulu tukang tawuran dia punya produksi sepatu lu gila.
Sepatu Indonesia asli. Oke, terus Bang? Ya maksud saya kalau bisa sambil dari sekolah itu belajarlah berbisnis. Berbisnis ya. Bikin sablonan. Bikin sablonan sekolah dulu mungkin. Kalau nggak bikin sepatu-sepatu merek sekolahan. Bikin baju. Itu kan belajar juga, Bang. Belajar untuk ngasah dia pengalaman dia ntar ketika lulus sekolah jadi wirausaha. Wirausaha betul. Jadi stop tawuran ya Bang ya? Ya. Stop tawuran, jangan lagi tawuran karena Bang Donald ini dulu kalau dibilang nih orang yang paling hobi ekskul tawuran ya kan. Cuma ketika dia sudah lulus ya itu hanya sebagai cerita masa lalu ya Bang ya. Cerita masa lalu artinya tidak ada bekal untuk masa depan ya. Artinya lebih baik fokuslah belajar ya kan. Fokuslah belajar untuk masa depan ada dari sekarang Bang ya. Belajar jurusannya ambil ya kan, jurusan olahraga, minta jurusan otomotif, fokuskan otomotif supaya jadi punya pengusaha bengkel ya Bang ya. Pertanian fokuskan artinya setiap jurusan itu difokuskan. Oke Bang ya. Berarti setuju Bang ya kita stop tawuran ya. Top tawuran. Kalau kenapa sih Bang? Apa sih fungsinya? Dulu kan kita ibaratnya emang zamannya kan Abang. Kalau sekarang ada nggak yang mau tawuran lagi kan gitu. Sekarang orang udah pada bawa motor masing-masing. Udah nggak ada yang nge-BM lagi satu PS udah nggak ada. Dulu kan naik angkot barengan, sekarang udah masing-masing. Kadang tetangga juga mau berangkat sekolah ditinggalin. Makanya buat apa udah bahas itu udah jarang. Jadi yang sebenarnya tergantung abang-abangannya. Oke, jadi untuk protes cerita sekali lagi cerita ini adalah cerita masa lalu atau cerita masa lampau. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya, bahwa stop tawuran, jangan lagi tawuran. Oke, sekian dari saya ucapkan cerita dari hari ini dari Bang Donald ya Bang Donald ya sudah menceritakan panjang lebar. Saksikan terus, jangan lupa like dan subscribe dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.